menit. Boleh dilanjut? Jadi paham atau nggak paham ini? Apa yang dipahami? Sudah ada catatannya lengkap, betul? Tapi selama ini kita kan menilai catatan itu momok ya. Suatu yang menakutkan, udah ada catatannya menakutkan ya. Padahal seperti pesan, dan bayangkan yang mesenin Allah. Dan Allah cinta sama hambanya, pesanannya bagus semua. Masalahnya kamu tuh gak mau husnudzon sama Allah. Perintahnya Nabi Muhammad SAW, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara, dua sifat, dua hal yang baik, tidak ada kebaikan bisa mengalahkan kedua hal tersebut. Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan ada dua keburukan yang tidak ada keburukan bisa mengalahkan dua keburukan tersebut. Yang pertama, prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, prasangka buruk kepada hamba Allah. Maka ketika orang itu meragukan besok bisa makan atau tidak, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah. Sementara Allah sudah mengatakan, jangan bingung. Mau punya utang, mau nggak punya utang, mau pengangguran, dipecat dari perusahaan, nggak usah bingung. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Nah, saya punya utang, bayar. Pakai apa? Duit. Mana duitnya? Belum ada. Namanya juga belum ada, yang ngomong belum ada. Di tangan saya duitnya belum ada, tapi di sisi Allah duitnya sudah ada. Kapan cair? Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Yang nyairin Allah, jangan nanya sama saya. Ya tapi kapan kira-kira? Allah udah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Takwa sama Allah berarti percaya sama Allah. Yaj'al lahu makhraja. Masalahnya apapun selalu Allah kasih solusi. Udah kepepet kata orang, nggak mungkin ada jalan. Nggak mungkin dia selamat. Nyatanya yang satu ini selalu lolos, selalu selamat. Dihimpit masalah model apapun, dia keluar dengan kemenangan. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Yang ngasih jalan keluar Allah, yang carikan jalan Allah, yang pilihkan jalan Allah, yang memberi solusi Allah. Dia nggak sempat cari solusi, nggak sempat cari jalan. Allah yang kirimkan jalan, Allah yang kirimkan solusi. Hidupnya nikmatnya luar biasa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan urusan rezeki Allah nggak mau ngasih tahu dia. Dia kerja jual batu akik, ya ternyata di situ nggak dapat rezekinya. Kenapa? Allah nggak mau ngasih rezeki kepada orang yang percaya sama Allah, hamba yang percaya sama Allah menurut perkiraannya. Karena langkah Allah tidak boleh diperkirakan oleh hambanya. Hambanya nggak bisa memperkirakan fi'lullah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mencurahkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Jualannya akik, rezekinya bukan akik. Jualannya rumah, rezekinya bukan rumah. Kerjanya di kantor, rezekinya justru di rumah. Aneh, kenapa bisa seperti itu? Allah yang bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang yang percaya sama Allah paham, sehingga dia keluar saja. Rezekiku bukan di kantor. Lah ngapain kamu ngantor? Bukan cari rezeki. Lah terus ngapain? Ibadah. Saya mau jadi karyawan yang jujur. Saya mau ibadah. Gaji orang beriman bukan dari gaji. Gaji itu terduga. Gaji itu bisa diperhitungkan. Saya nunggu rezeki dari Allah yang nggak bisa saya duga, nggak bisa saya perhitungkan. Caranya bagaimana? Caranya saya kerja benar. Kalau saya kerja benar, saya bertakwa sama Allah Ta'ala, Allah akan munculkan rezeki dari arah yang nggak pernah saya duga. Santainya luar biasa. Sekarang tidak. Nggak nyantai. Hidupnya ruwet, kemerungsung kata orang Jawa. Nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Ragu. Ya nggak bisa nyaman. Di jalan nggak tenang. Di rumah nggak tenang. Di mana-mana nggak tenang. Kenapa? Gak percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, biar semua itu muncul, kepercayaan, keyakinan tadi, caranya dengan cari ilmu. Cari ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada Anbiya wal Mursalin. Dan beruntungnya kita, karena Nabi kita adalah pimpinannya semua Nabi dan Rasul. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Kita punya Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik, dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi selalu disuruh minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu terus. Ilmu itu diwariskan sama Nabi kepada para ulama, dan alhamdulillah para ulama oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk menyebarluaskan ilmu itu kepada khalayak ramai, sehingga masyarakat dengan mudah sekarang belajar cari ilmunya para ulama. Begitu punya ilmu, hidupnya akan semakin tenang. Kenapa? Takwanya semakin naik, yakinnya semakin kuat, percayanya semakin mantap, sehingga hidupnya menghadapi badai model apapun nyantainya luar biasa. Contoh, kalau nggak pakai contoh nggak enak. Contoh yang ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu yang dialami kan ada poin-poin gak enak ya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur karena saudaranya baik. Jangan salah itu. Saudara Nabi Yusuf itu buang Nabi Yusuf ke sumur karena baik. Kalau nggak baik nggak dibuang ke sumur, dibuangnya di hutan. Biar mati. Cintanya cuma sama adik kita. Kita kakak-kakak nggak kebagian cinta ini. Nggak kebagian cinta. Tapi jangan musnahkan adik kita. Ini adik kita loh ini. Sekarang cuma gara-gara warisan banyak orang perang. Banyak orang saling bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Banyak orang saling jotos, hajar-hajaran. Pengen saudaranya mampus hanya karena warisan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara Nabi Yusuf nggak begitu. Jangan sampai ini saudara kita mati. Dan yang penting nggak hidup bareng sama kita, tapi jangan mati. Terus gimana? Buang ke sumur. Karena di sumur dia bisa hidup, ada air di sana. Dan sumur itu tempat yang akan dihampirin oleh musafir. Nanti dia bisa keluar dari sumur dan dia akan dibawa sama musafir. Dia akan dibawa ke kota, pindah dari desa. Betul, masuk sumur. Solusi datang. Ternyata dijual. Ya dijual. Cek. Dijual di pasar. Ganteng dijual di pasar. Harganya murah. Karena yang jual ini tahu ini barang curian. Makanya kalau ada barang bagus murah, itu suspek curi. Biasanya pencuri kalau jual barang, kok seperti pengalaman beli barang murah. Beli barang murah. Biasanya kan cepet gitu ya. Jual murah. Ini subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam dijual murah. Tapi lihat Allah kasih solusi. Yang pertama solusinya diambil orang selamat, betul? Yang kedua solusinya dibeli sama menteri. Yang beli bukan orang yang susah-susah, yang beli menteri. Dan menterinya belum punya anak. Begitu lihat Nabi Yusuf, menterinya jatuh cinta. Dah jadi anak angkat, Masya Allah. Tadinya tinggal di desa. Ya, ada kecemburuan dari saudara-saudara. Dibuang, akhirnya pindah ke kota. Di kota diambil menteri. Hidupnya dalam istana. Masya Allah. Hidupnya di istana. Dari desa, dari dalam sumur, pindah ke istana. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya masuk penjara. Karena fitnah. Masuk penjara atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Di situ ada pelajaran. Orang soleh juga bisa kena fitnah. Orang soleh di fitnah itu biasa, tapi ujung-ujungnya tetap bagus. Ujung-ujungnya orang soleh itu tetap bagus. Insya Allah penjara. Jadi ustaz di penjara, jalankan tugasnya, ngajar orang. Subhanallah, Allah kasih solusi, keluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Padahal bisanya keluar itu kalau kejahatannya ya diakui orang kalau dia nggak bersalah. Kalau beliau nggak bersalah, baru bisa keluar. Kalau tidak ada yang mau meluruskan ini, ya dia akan dipenjara jauh. Waktunya lamanya luar biasa. Subhanallah, Allah kasih rajanya mimpi. Rajanya dikasih mimpi. Lihat cara Allah ngasih solusi. Mimpi dan rajanya butuh tafsir. Semua ahli tafsir angkat tangan. Kami tidak bisa menafsirkan mimpimu wahai raja. Maka temannya Nabi Yusuf sama-sama satu sel yang keluar duluan dan menjadi pelayan raja mengatakan, saya tahu ada satu orang yang bisa menafsirkan mimpi. Siapa? Yusuf, dia di penjara. Maka Nabi Yusuf diminta untuk keluar dari penjara menafsirkan
Mimpi. Nabi Yusuf minta persyaratan. Bersihkan dulu nama baikku. Tanya sama wanita yang menjebloskan aku dalam penjara. Dan wanita-wanita yang dulu pernah kenal sama aku. Betul tidak aku bersalah? Dibersihkan namanya. Mereka mengatakan Yusuf tidak bersalah. Yusuf tidak bersalah. Keluar dari penjara. Dari napi tiba-tiba jadi perdana menteri, jadi orang kepercayaan raja. Sementara ada orang-orang yang tadinya kepercayaan raja, akhirnya masuk penjara. Yang ini ya dari napi akhirnya jadi orang kepercayaan raja. Semua urusan negara dipercayakan kepadanya. Ibaratnya rajanya pensiun, Nabi Yusuf yang mengendalikan istana. Masya Allah. Saya mau nanya, berarti alur hidupnya enak atau nggak enak ini? Enak. Di semua tempat yang gak enak tetap enak. Kenapa? Percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berikutnya, kita belajar dari Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini sangat jelas juga. Nabi Musa dari kecil buronan. Dari kecil buronan. Belum lahir buronan. Itu satu-satunya Nabi yang belum lahir sudah diumumkan jadi buronan. Hanya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Fir'aun? Cari wanita-wanita yang hamil. Cari wanita-wanita yang hamil. Laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Karena gak tahu bayinya yang mana, pokoknya pukul rata. Lahir laki-laki, bunuh. Gimana caranya Allah ngasih solusi? Solusinya Allah aneh. Solusinya apa? Justru bayinya lahir tidak disembunyikan, ya, lahir gak disembunyikan, sama Allah tambah dikirimkan ke Fir'aun. Nih yang kamu cari. Nih, Masya Allah, bayinya dikirimkan ke istana Fir'aun, dipegang oleh istrinya Fir'aun, dibawa masuk kamarnya Fir'aun. Kemudian istrinya berkata, ini angkat. Fir'aun kalah menghadapi istrinya dan mengatakan, oke. Nabi Musa resmi jadi anak angkat Fir'aun. Masya Allah. Tadinya yang most wanted baby, bayi yang paling dicari, ternyata akhirnya hidup di kamarnya Fir'aun, tidur di kasurnya Fir'aun, digendong-gendong sama Fir'aun. Bahkan begitu Nabi Musa nangis, gak mau minum ASI, lapar. Fir'aun bingung, jangan sampai bayi ini mati, jangan sampai bayi ini mati, carikan solusi, jangan sampai bayi ini mati. Allah cuma pengen mentertawakan Fir'aun. Tadi kamu cari yang laki-laki mau dibunuh, sekarang di hadapanmu tambah jangan mati. Ini Fir'aun gak beres, inkonsisten ya, tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Jadi raja kok mencela, gak konsisten kamu dengan keputusan wahai Fir'aun. Ternyata Fir'aun buat sayembara, solusi dari anak buahnya, buat sayembara. Ini kan banyak perempuan hamil yang barusan lahir anaknya, berarti aslinya bagus ya untuk anak angkatmu. Maka dibuat sayembara, siapa yang berhasil menyusui anak angkat saya akan beri gaji yang luar biasa dan tinggal di istana. Asyik. Allah bilang sama Nabi Musa yang masih bayi, ya jangan mau asinya siapapun. Kalau tidak ibumu jangan mau. Datang ibu-ibu ya mau nyusun Nabi Musa nangis kenceng. Begitu datang ibunya, diem Nabi Musa, digendong ibunya, tenang. Sehingga Nabi Musa hanya minum ASI dari ibunya sendiri. Ibu Nabi Musa tadinya ketakutan, takut, jangan kamu sedih, aku akan kembalikan anakmu. Subhanallah, dikembalikan anaknya, ibu beserta anak tinggal di istana, dan ibunya menyusui dengan damai, digaji oleh negara. Nyusuin anaknya sendiri, digaji oleh negara. Begitu cara Allah memberikan rezeki pada hambanya. Dah mikir lagi kamu. Lanjut. Dewasa Nabi Musa alaihissalam, dewasa Nabi Musa. Ini kita makanya dikasih kisah-kisah di Al-Quran tuh dipikir gitu loh ya. Contohnya udah banyak di Al-Quran. Gitu kok hidup masih mumet, pusing, mumet gitu ya. Makanya datang pengajian ke Risalatul Mu'awanah. Biar apa? Pusingnya hilang. Pulang, datang lagi. Makanya besoknya ngaji lagi. Pusingnya hilang lagi. Lama-lama nanti akhirnya pusingnya nyerah. Dah percuma aku datang,
Ya, ternyata aku harus pergi. Ya udah, nggak usah datang lagi. Wah, selesai dia. Ya, selesai. Subhanallah. Nabi Musa begitu dewasa, fitnah. Karena nolong orang berkelahi. Kebetulan Nabi Musa itu mukul orang yang akan menyakitin temennya dari satu orang sama Nabi Musa. Nabi Musa mukulnya pelan. Karena Nabi nggak ada yang kasar-kasar sama orang. Untuk bela diri terpaksa mukulnya pelan. Tapi ketika tangan ini nempel ke pipi musuhnya, kebetulan pas malaikat Israel bertugas. Malaikat Israel bertugas nyabut nyawanya. Itu nanti kalau dibuktikan visum di kepolisian, dia akan terbukti tidak bersalah karena pukulannya tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mematikan. Matinya karena apa? Dicabut malaikat Israel alaihissalam. Paham ya? Kecuali kalau dipepet itu dijuotosin gitu mati ya. Itu namanya mati karena memang dipukulin. Ini enggak. Karena kebetulan nyawanya pas dicabut oleh Sayyidina Israel alaihissalam. Kamu kalau nyebut malaikat Israel itu ya pakai alaihissalam. Itu loh ya. Kenapa? Biar malaikatnya seneng. Kalau malaikatnya seneng nanti kalau nyebut kamu kan nyebutnya enak. Ini baik sama aku. Sering kirim salam. Lah kamu nggak pernah kirim malaikat pakai alaihissalam. Mudah-mudahan kamu malaikat selamat. Malaikatnya juga ngomong, insya Allah aku juga akan selamatkan kamu. Gitu. Mau diselamatkan sama Israel alaihissalam? Ya jangan sekarang, saudara-saudara. Nanti bisa viral ya, viral. Jadi trending topik akhirnya viral. Boleh lanjut? Kena fitnah. Akhirnya dikejar sama Fir'aun. Fir'aun sadar, ini yang saya cari bertahun-tahun. Ternyata tinggal di istanaku, aku besarkan. Jadi Fir'aun itu sakit hatinya luar biasa. Larilah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kadang Nabi itu lari, bukan karena takut. Tapi kalau mati konyol itu bukan ajaran Islam. Contoh misalnya, ada begal 10, kamu sendiri. Terus kamu jangan ngomong, melawan 10 begal, aku sendiri. Kalau aku mati syahid. Bukan begitu caranya. Udah kamu ukur, lawan 10 kamu gak menang, ya lari. Itu bukan penakut, itu namanya menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri itu wajib, bukan penakut. Nekat, ngeyel, itu namanya bodohnya luar biasa. Paham ya? Jadi kadang begitu, seorang pemimpin ya harus mundur. Itu bukan karena khawatir, karena takut, bukan karena penakut, tapi karena menyusun strategi, mencari kekuatan. Begitu Islam mengajarkan, jangan konyol. Lari Nabi Musa alaihissalam. Hasilnya apa? Lari dikasih solusi sama Allah. Solusinya apa? Solusinya ternyata Nabi Musa ditemukan guru namanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ketemu Nabi Syu'aib. Begitu ketemu Nabi Syu'aib, sama Nabi Syu'aib dikasih hadiah, dinikahkan dengan putrinya. Masya Allah. Jadi kalau tidak dikejar Fir'aun, ya tidak akan tinggal di istana. Betul? Karena dikejar Fir'aun, akhirnya tinggal di istana beserta ibu dan adik dan kakak perempuannya, tinggal di istana. Setelah dewasa, dikejar Fir'aun lagi. Hasilnya apa? Ketemu guru dan menikah, ketemu jodohnya. Kemudian akhirnya dikejar Fir'aun lagi. Hasilnya apa? Lautan pun terbelah, Fir'aun tenggelam. Jadi kemenangan itu datang bersama masalah yang menghampiri karena percaya sama Allah. Asik ya? Saya kalau cerita Al-Quran senang banget, menyenangkan. Begitu gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub katanya diuji sakit, betul? Hartanya habis, dijauhin orang, benar? Hasilnya apa? Hartanya balik, semua akhirnya memuji, ya, semuanya akhirnya mencintai. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus juga sama, dilempar dari kapal, masuk ke dalam laut, gak sempat kena air. Keren. Belum kena air, karena ini Nabinya Allah. Belum sempat kena air, ikan paus diperintah sama Allah, selamatkan nabiku.
Ikan paus dari dalam muncul, loncat, buka mulutnya, Yunus alaihissalam kemudian duduk dalam perut ikan paus, dibawa jalan-jalan ke dasar samudra. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir terus nyebut Allah Ta'ala dalam kegelapan khalwat, benar-benar gelap, dan di dasar lautan dalam perut ikan paus. Tidak usah bangun gedung, tidak usah gali yang namanya gua, tidak usah naik ke atas gunung. Disiapkan tempat oleh Allah Ta'ala. Cukup waktunya dikeluarkan. Begitu keluar, langsung dikasih obat. Tapi nggak sempat sakit. Dikasih obat untuk tubuhnya yang udah lama dalam perut ikan paus, harus keluar berinteraksi dengan udara luar, maka butuh penyusuan, maka dikasih kosmetik alami sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembalikan kulitnya. Setelah itu kembali ke kaumnya, ratusan ribu kaumnya yang tadinya menolak dan memusuhi, tiba-tiba menjadi cinta dan mengikuti. Subhanallah. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam. Sekalian habis-habisan malam hari ini. Kalau kamu masih belum percaya, ya pulang dari sini, Masya Allah, tolong nanti ada tembok, pukulkan kepalamu, jangan keras-keras ke tembok. Kok gak paham-paham agak? Gitu. Tapi jangan keras, cuman sebagai ekspresi jengkel sama diri sendiri. Kok suruh percaya sama Allah, kok susah nih, kenapa ya Allah? Gitu ya. Siapa tahu akhirnya sadar. Tapi jangan keras, nanti masuk rumah sakit, akhirnya ngomong ini gara-gara Habib Novel. Awas kamu. Itu cuma candaan, maksudnya melek ya, melek. Boleh dilanjut? Nabi Ismail alaihissalam kurang apa lagi? Bayi bisanya baru nangis, bisanya baru nangis, dan ibunya harus tinggal di Mekah yang nggak ada air. Saat itu nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Yang ada apa? Batu sama gunung sama pasir. Sayang, itu anak yang dicari-cari, istri yang sangat dicintai. Nabi Ibrahim pergi karena yakin sama Allah, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Kelaparan dia nangis, haus dia nangis. Ibunya yakin dan percaya sama Allah. Ibunya lari-lari cari air. Cari air. Tapi yang lari ini cari karena yakin, karena percaya. Bukan lari sama keluh kesah. Piye iki, bayiku nangis. Piye iki, gimana ini? Gak ada air, gak ada tumbuhan. Anakku mati. Gimana ini? Itu kan kamu. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam gak seperti itu. Lari dengan semangat, tapi hatinya santai, tenang. Pasti ada solusi dari langit. Dari langit. Dan karena yakin ada solusi dari langit, tidak berhenti bergerak. Terus. Kalau ikan terus berenang. Kalau manusia terus bergerak. Bumi kalau berhenti berputar, kiamat tiba, saudara-saudara. Bumi ini kalau berhenti berputar, matahari berhenti berputar, maka kiamat tiba. Kamu berhenti bergerak, kiamatmu yang tiba. Gak boleh berhenti bergerak. Al-harakah, barokah. Bergerak itu berkah. Orang Jawa bilang, obah, mama. Kamu mau gerak, kamu akan dapat makan. Betul atau betul? Ya. Jakarta paham nih, obah mama. Oh, berarti Jakarta palsu. KTP-nya perlu dicek, Bang Serni. Ini Jakarta atau masih KTP pendatang ini ya, tapi hidup di Jakarta. Obah, mama, bergerak, maka kamu akan makan. Al-harakah, barokah. Subhanallah. Ya. Oh ya. Cek dulu. Baterainya masih 3. Oh masih aman. Alhamdulillah. Mau baca komentarnya yang di YouTube. Ini live dari mana ya? Bukan bahasa nanya. Ya, soalnya tempatnya kok
Di mana gitu ya? Masih di belahan bumi Indonesia dan di ibu kota di Jakarta. Nggak usah nanya, saya jawab. Ada lagi tuh yang nanya. Barakallahu fiik, amin. Iya. Magelang hadir. Muhammad hadir gimana? Jakarta kok. Oh, hadir di dunia maya. Ya. Boleh. Taiwan hadir. Taiwan hadir. Masya Allah, Taiwan. Jauh banget. Ya, saya selalu beb, amin. Oh, di Jakarta. Iya, Jakarta. Emang di mana? Ulu Jami hadir. Oh, dekat. Ulu Jami hadir tapi nggak ke sini. Masya Allah, ini kalau dibaca satu-satu, nih ceramah kita cuma mengomentari yang di YouTube ini. Menyenangkan juga ternyata ya. Masya Allah. Bangladesh hadir. Oh, Bangladesh. Masya Allah. Taiwan hadir. Demak. Iya. Lepeng. Mana itu nggak paham saya. Makassar. Cilacap. Banjarmasin absen semua akhirnya itu. Udah absen cukup. Lanjutkan. Itu tadi iklan ya. Iklan. Alhamdulillah saya sudah bicara 1 jam, saudara-saudara. 1 jam udah saya bicara. Di handphonemu berapa? 1 jam kan ya? Sama 1 jam? Ya. 1 jam? Berarti waktunya udah habis, saudara-saudara. Tapi lanjut dikit boleh ya? Boleh. Kan belum sampai titik tadi. Baru koma. Nabi Ismail alaihissalam, ibunya lari-lari. Rezekinya di mana? Allah nggak mau buat susah ibunya. Coba kalau itu rezekinya jauh. Airnya munculnya jarak 10 kilo muncul air. Maka ibunya itu harus bawa anaknya jalan 10 kilo. Atau karena khawatir nanti airnya habis, ambil dulu airnya, bawa ke anaknya, repot. Sama Allah Ta'ala nggak dibuat repot rezekinya orang yang percaya sama Allah Ta'ala. Di mana rezekinya orang yang percaya sama Allah? Allah munculkan di kakinya. Dan rezekinya gak habis sampai hari kiamat. Masya Allah. Asik lah. Makanya itu para ulama itu rezekinya gak jauh-jauh. Gak perlu repot-repot. Jenengan yang repot. Ya ulama gak repot. Jelas semuanya? Apalagi? Udah jelas? Nah kalau udah jelas ngapain kita ngobrol lagi? Semuanya udah cukup jelas, saudara-saudara. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Percaya sama Allah. Nah kalau percaya sama Allah ya sholatnya bener. Itu namanya percaya sama Allah. Ada majelis hadir. Ini majelis walaupun bocor ya. Jalan loh saudara-saudara. Kalau hujannya kenceng aja baru libur. Ya, pemirsa yang nonton tayangan ini, cari yang duitnya turah-turah nggak usah ke sini. Yang duitnya banyak nggak usah ke sini. Yang duitnya nggak banyak ke sinilah. Kenapa? Semakin barokah. Ini sedikit ya memanas-manasin yang duitnya banyak. Ya, caranya seperti itu. Saya mau kasih tips boleh? Ya buat Ustadz Noval dan murid-muridnya ini. Tips. Dulu tempat saya ngajar itu enggak segede ini. Ini gede ini. Iya, tempat saya ngajar itu ruangan tamu itu sama sini. Ruangan tamu kecil itu sama depannya nih, teras. Ruang saya ngajar di rumah 30 orang. Cuman saya ceramah di mana-mana ngomong, saya akan punya gedung insyaallah 3 lantai. Musola 3 lantai. Sudah itu sudah. Itu dulu, cerita dulu. Nanti yang sekarang lain lagi gitu kan ya. Itu sudah terjadi. Yang belum terjadi nanti. Ya. 3 lantai. Waktu itu saya ngomong gitu. Mungkin orang bilang dari mana bisa 3 lantai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah terwujud. Ya, terwujud. Makanya katanya para habaib, kamu tuh kalau pengen tuh ya udah pengen saja, jangan usah banyak mikir. Orang pengen kok pakai mikir kan bodoh. Saya pengen handphone, terus pakai mikir, duitnya dari mana? Ya Allah. Allah cuman bilang pengen minta. Duitnya dari mana? Ya nanti Allah yang ngasih. Caranya gimana? Ya urusannya Allah. Jalankan saja tugasmu. Kalau kamu belajar ya belajar. Kamu kerja ya kerja. Jadi istri ya jadi istri. Kan gitu ya. Nanti Allah yang wujudkan.
Lah karena kamu udah mikir sendiri, ya kata Allah, urusono dewe. Kamu nggak percaya, urusono dewe. Coba kalau kita percaya sama Allah Ta'ala, nah, saya percaya aja sama Allah, ngapain ikut mikir. Akhir April, 24 April, pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah 2,9 M wajib lunas, katanya yang punya tanah, dan menurut perjanjian ya di notaris wajib lunas 2,9 M, berarti 1 bulan terhitung Februari, Maret, April, Februari. Lah terus kok nyantai saja? Uang saya punya Allah, saya punya Allah. Lah terus nanti gimana? Ya nanti dilunasin, lunas Beb, yakin 200 miliar persen lunas insya Allah. Dari mana Beb? Ya dari Allah. Caranya bagaimana? Berarti kamu nggak lulus nih. Cara itu bukan urusan saya dan bukan urusanmu. Cara itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting aku jalankan tugas. Tugasku ngajar. Tugasku bekerja. Setelah itu selesai. Bisa nggak percaya gitu? Mikir.